warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel Orifan Irnanda. Di video pertama saya kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara merakit jaringan LAN menggunakan metode strike dan cross. Sebelum saya memulai videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalain notifikasinya dan share video ini sebanyak-banyaknya agar membantu channel saya dapat berkembang. Di sini saya telah menyediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk merakit kabel strike dan kabel cross. Yang pertama, saya telah menyediakan kabel tipe Cat 5 yang panjangnya 3 meter. Selanjutnya, yang kedua, saya telah menyediakan konektor RJ45, fungsinya untuk menyatukan pengait pada perangkat input yang terhubung jaringan. Kemudian yang ketiga, ada LAN tester yang berfungsi untuk mengetes apakah kabel yang kita buat nantinya urutannya sudah benar atau belum. Yang keempat atau yang terakhir, ada tang krimping dan pisau. Oke, di bagian tang krimping ini akan saya jelaskan. Ada pisau. Pisau tersebut gunanya untuk memotong kabel. Kemudian di bagian tang ini itu ada penjepitnya untuk mengaitkan RJ45 nanti. Yang pertama, kita akan mempraktekkan cara merakit kabel strike, di mana kabel strike ini fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Di sini saya menggunakan pisau. Pisau ini terdiri dari 4 lubang, yaitu 1, 2, 3, 4. Dimana biasanya yang digunakan adalah lubang yang pertama. Dimana fungsi pisau ini adalah untuk mengupas kabel. Langsung saja kita masukkan kabelnya ke dalam pisau. Tidak usah terlalu panjang-panjang. Lalu kita putar pisaunya. Selanjutnya kita tarik, lalu kita buka kabelnya. Sini kabelnya memiliki beberapa percampuran warna. Ada putih oranye-oranye, ada putih hijau, ada biru putih biru, dan putih coklat-coklat. Kalian bisa pisahkan kabel yang terlilit ini agar perakitan kabel strike-nya lebih gampang. Lalu kita potong kabel satunya untuk ujung yang kedua. Potongnya jangan terlalu panjang. Setelah terpotong, kita buka kabelnya. Ini sama kayak tadi ya. Kita pisah-pisahkan kabel-kabelnya supaya lebih gampang. Jadi untuk merakit kabel jenis strike itu urutan warnanya antara ujung yang satu dengan yang kedua itu sama. Untuk urutan kabel strike, yang pertama adalah putih oranye-oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, dan putih coklat. Ini bakal kita masukin ke konektor RJ-nya. Kabel ini lihat kan, masih longgar, dan kita harus merapikan kabelnya. Seperti biasa saya melakukannya dengan menggunakan tangan saya. Saya tekan seperti ini, lalu saya goyang-goyangkan kabelnya ke kanan dan ke kiri. Nah, ini kabelnya sudah rapi. Selanjutnya kita akan memasukkan kabel ini ke konektor RJ. Nah, cara memasukkannya kita lihat di sini. Bagian pengait yang ada di atas ini berada di bawah, lalu dimasukkan. Putih oranye-oranye berada di sebelah kiri ya. Kita harus potong ujungnya supaya sama rata menggunakan tang krimping. Ya, selanjutnya akan kita potong. Setelah sudah rapi seperti ini, lalu kita masukkan
kabelnya ke konektor RJ-nya. Perhatikan ketika memasukkan kabel yang ini masuk sampai segini ya, batas ini. Setelah kabelnya sudah masuk dan rapi, selanjutnya kita akan menyatukan kuningan ini dengan kabelnya ya, menggunakan tang crimping. Kita masukkan di bagian ini. Selanjutnya sudah masuk seperti ini, lalu kita jepit sampai bunyi tek gitu ya. Oke, kita jepit ya. Setelah selesai dijepit menggunakan tang crimping, kabelnya kita keluarkan ya. Kemudian untuk ujung yang kedua sama saja dengan ujung yang pertama, karena kita sedang merakit kabel strike, yaitu yang menghubungkan perangkat yang berbeda. Oke, ini sama, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Selanjutnya kita rapikan kabelnya dan kita potong. Selanjutnya kita masukkan kabelnya ke konektor RJ45-nya. Kabelnya ini harus masuk sampai sini agar menjepitnya lebih kuat. Untuk menyatukan kuningan dengan kabelnya, kita akan masukkan ke lubang tang crimpingnya untuk menjepitnya. Setelah sudah masuk seperti ini, langsung saja kita jepit sampai bunyi tek ya. Tekan saja yang kuat. Nah, ketika sudah jadi seperti ini adalah kabel jenis strike yang saya rakit ketika sudah jadi. Selanjutnya kita akan mengecek menggunakan LAN tester apakah kabel yang kita buat ini sudah benar urutannya atau belum. Cara mengeceknya adalah kita menggunakan LAN tester. Yang pertama, kita masukkan kabel strike yang sudah kita buat tadi ke dalam LAN tester, lubangnya RJ45 untuk mengecek benar atau tidaknya kabel jenis strike itu. Kalau kabel jenis strike itu urutan nomornya sama. Ketika saya hidupkan, kalau dia sama angkanya dari 1 sampai 8, berarti kabel yang kita rakit tadi sudah berhasil. Tapi kalau misalnya angkanya dari 1, 2, 3 itu terkelang-kelang, berarti kabel yang kita rakit tadi tidak berhasil. Baiklah, kita akan mengetes kabel jenis strike ini. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya berurutan, berarti hasil rakitan yang kita buat berhasil. Nah, fungsi kabel strike ini adalah untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya switch dengan komputer dengan access point dengan mikrotik. Nah, seperti itulah contohnya. Selanjutnya kita akan praktek membuat jenis kabel cross. Cara membuat kabel cross sama saja dengan kabel strike. Ujungnya ini kita potong lagi ya. Jangan terlalu panjang. Nah, seperti ini. Setelah sudah dipotong kabelnya, lalu kita pisah-pisahkan seperti yang tadi.
Nah, setelah dipisahkan seperti ini kabel-kabelnya, kita akan membentuk kabel baru, yaitu kabel cross. Jadi, urutan untuk kabel jenis cross antara ujung pertama dan ujung yang kedua itu berbeda. Yang ujung pertama itu sama seperti dengan kabel jenis strike. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian untuk kabel ujung yang kedua itu jenis urutannya berbeda. Urutannya putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Jadi urutan kabel cross pada ujung yang pertama sama dengan kabel strike, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Selanjutnya kita ratakan seperti ini. Sampai dia rata. Selanjutnya kita potong dengan tang krimpi. Samakan ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke konektor RJ45-nya. Ingat ya, putih oranye-oranye di sebelah kiri. Selanjutnya setelah kabelnya masuk ke dalam konektor RJ45-nya, lalu selanjutnya kita jepit menggunakan tang crimping. Kemudian untuk ujung yang kedua dari kabel cross itu berbeda. Untuk kabel jenis cross, ujung yang pertama bukan putih oranye-oranye, tapi putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Selanjutnya kita rapikan. Kita goyang lagi ke kanan kiri dengan menggunakan tangan sampai dia rata. Selanjutnya kita potong dengan tang crimping. Jangan terlalu panjang. Nah, sehingga rata seperti ini. Lalu kita cek lagi. Putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Setelah sudah dirapikan, kabelnya kita masukkan ke konektor RJ45. Setelah ujung kabel cross yang kedua sudah masuk di RJ45, selanjutnya lalu jepit dengan menggunakan tang crimping. Masukkan konektor RJ45 ke dalam lubang tang crimpingnya. Setelah konektor RJ45 masuk ke dalam lubang tang crimping, selanjutnya kita akan menjepitnya agar kuningannya menyatu dengan kabelnya sampai bunyi klik. Sekarang kita telah selesai merakit kabel jenis cross. Sekarang kita akan mengetes apakah jenis kabel cross yang kita buat ini memang benar-benar terhubung atau tidak menggunakan LAN tester. Apakah urutannya sudah benar atau tidak. Nah, mari kita tes. Masukkan kabel RJ45-nya ke dalam LAN tester. Mari kita tes. 1, 2, 3. Nah, kalau yang putih oranye-oranye urutannya
sama, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi kalau yang hijau berbeda. Kalau yang di ujung sini dia urutannya dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Nah, kita telah berhasil merakit kabel cross, yang dimana kabel cross ini fungsinya adalah untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya seperti switch dengan switch, komputer dengan komputer. Baiklah, cukup sekian video dari saya tentang tutorial cara membuat kabel UTP cross dan kabel UTP strike. Dan semoga kalian dapat mempraktekannya nanti. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi dan update terbaru dari channel saya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.